Halo guys, pagi kembali lagi dengan saya Handoyo dalam program Handoyo Talk Show. Kebetulan kali ini saya ditemani narasumber yaitu Mas Rian, bergerak di bidang properti. Kita langsung saja tanya dengan halo Mas Rian. Ya, Selamat siang. Kira-kira apa nih Mas yang ingin disampaikan nih Mas dalam bidang properti, apa sih yang perlu kita semua tahu gitu di bidang properti untuk new normal ini? Boleh tahu sekarang kerja atau usaha gitu? kalau untuk saat ini sekarang saya masih bekerja. Ya sambil membangun usaha juga sih, kecil-kecilan, cuma nggak terlalu besar. Terus untuk sekarang ini di tempat kerja saya khususnya buat di properti di bagian pemasarannya ya. Untuk aktivitas sudah mulai kembali normal. Cuma kita tetap di split jadi 50-50. 50% jadi tidak masuk semuanya setiap hari. Kita bagi setengah-setengah. Kayak gitu. Berarti kemudian untuk di wilayah di mana ini Mas? Untuk di daerahnya kita di daerah Margonda ya. Margonda Depok ya, kebetulan pas sebelahan sama kampus UI, Universitas Indonesia. Emang bagus ya, maksudnya di situ prospeknya seperti apa sih? Untuk apa sih perkembangannya dalam properti atau rumah atau apartemen sih yang bagusnya di sana? Oh gitu. Karena kebetulan kita berada di tempat kawasan kawasan universitas ya. Terutama kita banyak tuh yang terdekat ya, Universitas Indonesia, Pancasila, terus Gunadarma. Itu anak-anak milenial sekarang lebih demen ke apartemen propertinya. Karena kenapa? Dia lebih praktis ya, lebih simpel. Udah gitu di mana di sini kita bukan buat mahasiswa aja sih sebenarnya. Jadi buat orang tua mahasiswa pun itu cukup aman menitipkan anak-anaknya untuk tinggal ataupun huni ngekos gitu ya, bahasa anak kuliahnya kan ngekos ya Mas ya. Ngekos di apartemen kita nih. Bedanya sih kalau apartemen sama rumah, kenapa lebih bisa dibilang lebih aman? Kenapa? Ya bedanya apa apartemen dengan rumah? Kenapa bisa dibilang lebih aman tadi? Iya betul. Kalau kenapa lebih aman ya karena satu, untuk keamanan kita 1x24 jam ya. Apartemen kita masuk pun pakai akses card. Ya kan? Ya. Terus kedua, kenapa harus di apartemen? Terutama yang saya pasarin ini ya, itu kita kerjasama yang namanya BNN. BNN RI. Ya. Jadi untuk mahasiswa atau orang tua mahasiswa itu lebih aman menitipkan anaknya untuk tinggal di apartemen kita. Karena diawasi langsung ya pencegahan narkobanya itu. Oh iya. Kalau misalkan kita udah punya rumah, memang apa sih urgensinya? Apa kita harus punya rumah lagi atau kita beli apartemen? Prioritasnya apa sih yang bisa dikasih gitu kalau apartemen? Tadi kan apartemen ya. Iya. Fitur-fiturnya atau apa gitu bedanya? Iya, jadi maksudnya gini ya, kenapa apakah kalau sudah punya rumah kita keuntungannya ya buat beli apartemen gitu kan ya? Iya, bedanya. Jadi kalau yang sudah punya rumah apakah boleh punya apartemen? Saya bilang ya sangat boleh sekali, karena satu, buat menjanjikan passive income. Passive income kita, apalagi kita di daerah pendidikan terbesar nih, kota pendidikan terbesar se-Jabodetabek. Itu bisa dibulutkan tuh, se-Jabodetabek kita kota pendidikan terbesar di kawasan pendidikan. Kayak begitu. Jadi buat ya apalagi yang sudah mau pensiun pun itu bagus banget kan, rata-rata yang pensiun tuh udah banyak yang punya rumah juga kan. Nah itu bisa dialihkan, misalkan dana pensiunannya bisa dialihkan ke properti. Karena kan setelah itu kan dia sudah tidak bekerja lagi ya. Tapi di sana dia ada passive income yang didapat per bulannya dari nilai sewa itu sendiri. Apalagi yang mau di-sharing sekitar misalkan kan ke depan cara-cara penjualannya gitu. Kayak misalkan
properti, apa sih bedanya penjualan rumah sama properti itu caranya, dan kebetulan dalam new normal ini ada bedanya nggak sih nanti? Sebenarnya untuk cara itu mau baik properti di bidang properti apartemen maupun perumahan ya hampir 11-12 ya, hampir sama. Hampir sama ya. Sebenarnya hampir sama. Tapi kita kan perbedaannya kalau untuk hak miliknya aja. Kalau untuk apartemen sampai di HGB murni. Oh, lebih jadi ya. Kalau untuk rumah kan bisa disampaikan di SHM ya, sertifikat hak milik. Tapi HGB murninya apartemen itu kita sudah sudah kalau misalkan disetarakan sama rumah gitu ya, itu sudah seperti hak milik, sertifikat hak milik SHM kayak gitu. Terus apa bedanya buat yang pemasaran saat pandemi kayak gini ya, saat pandemi kayak begini ya, itu sih sebenarnya kita benar-benar benar-benar memanfaatkan digital ya, terutama medsos. Ya itu ya mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman kan. Justru kan kebetulan kalau lagi libur kan pasti di rumah semua lihat medsos kan. Nah itulah, apalagi kita kemarin hampir 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya kita WFH kan. Ya, itu benar-benar di rumah kita itu pemasaran benar-benar lewat online semua. Tapi digital. Gimana penjualannya? Untuk penjualannya ya alhamdulillah. Awal-awal sih kita kan masih merabah gitu ya. Maksudnya kita yang darinya dulu terjun langsung ke lapangan, ya ibarat kata terjun langsung ke lapangan, face to face sama konsumen gitu kan ya. Sekarang kita langsung ya lewat dunia maya semuanya tuh. Awal-awal kita beradaptasi dulu. Ya sebulan kurang lebih 1 bulan kita beradaptasi, tapi alhamdulillah ada hasil juga. Walaupun belum begitu memuaskan. Nah, bulan kedua kita sudah mulai terbiasa. Dan alhamdulillah hasilnya pun luar biasa. Alhamdulillah. Soalnya kan banyak yang developer sekarang kan yang yaitu ada pengurangan, yang semua sih, hotel juga sama sekali gitu kan. Iya. Apalagi hotel ya kan, karena kan nginep itu kan nggak boleh. Ya memang sebagian dibilang pengurangan, kita pun ada dampaknya. Karena sebagian teman-teman saya pribadi ada yang kena dampaknya itu. Jadi yang tidak kontribusi selama pandemi ya banyak juga yang, maksudnya ada juga, nggak banyak sih, ada juga yang dirumahkan sebagian. Cuman kembali lagi ke diri kita masing-masing kan. Kita di sini tujuannya apa nih? Ya kan kalau misalnya memang kita udah menjiwai kita memang sebagai marketing ataupun sales, ya insya Allah sih luar dalam kondisi apapun kita tetap fight untuk bisa kita jual kayak gitu. Tapi dulu pernah di properti, sekarang di apartemen ya? Di properti, sama-sama di properti. Maksudnya dulu saya pernah megang di kondotel. Kondotel. Kan ada bedanya tuh, penjualan kondotel kan investasi, properti juga investasi. Maksudnya apartemen investasi, beda kan sama rumah. Rumah udah pernah juga ya jualan dulu? Rumah pernah juga saya. Karena kan tekniknya pasti beda kan? Ya masing-masing punya teknik, punya strategi ya. Masing-masing punya strategi ya. Satu untuk rumah sendiri yang dijadi patokan itu kan satu lokasi, ya kan, ya, lokasi. Terus status tanah P5 lah ya, ya. P5 pricing, place, promotion. Teorinya. Iya. Terus sama status tanah kan banyak juga orang perumahan cuman tanahnya bermasalah kayak gitu kan. Iya. Kalau kondotel kan beda ya. Kalau kondotel satu dia benar-benar pure investasi. Karena kenapa dia tidak bisa ditinggalin? Hak apa itu? Hak pakai? Dia HGB. Enggak, maksudnya hak kan guna ada bank. Yang apa tuh yang dulu tuh? Hak pakai, hak itu yang dibagi 5 itu, kalau kondotel biasanya ada itu ya. Kalau kamar dibagi 10 gitu. Oh, bisa sharing. Profit sharing tuh. Profit sharing. Berarti apa, PPGB doang atau? Kalau profit sharing, kebetulan waktu saya itu ada sebagian kondotel yang menerapkan profit sharing ya. Tapi waktu saya di kondotel itu tidak menerapkan profit sharing. Jadi benar-benar kayak pemilik unit apartemen ataupun rumah. Jadi masing-masing. Jadi legalitasnya PPJB. Jadi legalitasnya bisa sampai dengan di sertifikat modelnya. Sertifikat kembali ya, starter title lah. Kayak gitu. Jadi hampir sama kayak
dia beli apartemen. Kalau di Bali kan banyak tuh yang 1/10 itu. Kalau yang di Bali ya itu kan bukan hak milik, nggak bisa di Bali. Cuma nyampe di PPJP aja ya. Iya, iya. Kalau di saya waktu itu kebetulan di Jakarta ya dari. Nggak mau ngambil resiko yang seperti itu. Jadi saya juga walaupun butuh untuk kerja, tapi saya juga pilih-pilih untuk ngambil proyek kayak begitu. Karena kenapa? Satu, mempengaruhi di penjualan juga. Kedua, kita punya konsumen loyal itu bukan buat sekali ibarat kata. Bukan buat sekali. Jadi kita menawarkan kepada konsumen. Jadi bukannya kita habis transaksi terus hilang begitu aja, enggak. Kan kita kan panjang ke depannya. Kayak begitu. Karena kan yang namanya properti sampai kapanpun nggak ada habisnya ibarat kata. Betul. Dan manjang terus selama kita berhubungan baik sama konsumen, itu dia akan loyal kepada kita. Kayak begitu, Mas. Iya. Nah, kira-kira ada pesan nggak nih buat bagi yang ingin membeli properti yang bagus gitu, ada kontaknya atau gimana, boleh di-sharing nggak nanti? Oh gitu, boleh. Atau juga ada yang mau join juga gitu, atau ada penghasilan juga, atau referral, atau mau jadi agent? Oh gitu, tentu ada itu. Banyak yang di PHK nih kan, bisa iya. kan membantu ya. Ya tentu ada itu, Mas. Di sharing ke ini ya udah. Satu, kalau kita untuk membeli properti apapun itu, yang mau apartemen, mau perumahan, mau kondotel yang saya pernah bilang itu satu, kita harus tahu itu lokasinya di mana sih, tempatnya di mana. Kira-kira tujuan kita untuk beli properti itu apa? Kalau memang benar-benar pure untuk investasi buat passive income, kita cari terutama di kawasan CBD, Central Business District ya. Itu yang kayak TBC Matupang ataupun di Sudirman kayak gitu kan. Itu banyak kantor-kantor, office gitu kan ya. Itu sangat memungkinkan dan sangat menguntungkan di daerah-daerah yang di kawasan CBD tersebut. Terus yang kedua itu di daerah kayak misalkan pabrik, perindustrian ya. Perindustrian itu untuk membuat nilai sewanya juga, buat passive income kita juga. Terus ketiga itu pendidikan. Nah itu paling favorit nih. Karena karena kenapa? Pendidikan itu nggak kayak jadi Mas beli di kawasan pendidikan itu benar-benar manjang terus untuk investasinya. Karena kenapa? Setiap tahun itu penambahan terus untuk mahasiswa. Ya taruh kita yang di sini kan kita nggak ada yang D3 ya, banyak kan S1. S1 kalau dia memang cepat bisa 4 tahun ya. Dan di 7 tahun ya. Nah itu dia. Dan setiap tahun nambah terus. Satu untuk sewanya dia ada kenaikan terus. Untuk mahasiswanya terus ada kenaikan, setiap tahun kan bertambah, nggak mungkin berkurang. Kayak begitu. Apalagi sekarang Universitas Indonesia itu untuk fakultas kedokteran itu udah dipindahin ke Depok ya, untuk kawasan Depok sendiri. Tadi Salemba ya? Iya, karena kan ini sekarang RSUI ya, sudah ada rumah sakit Universitas Indonesia. Sekarang sudah operasional di sini kan. Nah itu menambah daya tarik untuk penyewa ya. Jadi karena rata-rata yang di sini kemarin baru sebagian dipindahin yang dari Salemba itu untuk yang S2 sama S3, dan rata-rata itu sudah banyak yang bekerja di rumah sakit ataupun jadi dokter kayak begitu. Terus itu untuk nilai sewanya kemarin kita laku keras tuh pas awal launchingnya RSUI itu kayak gitu, peningkatannya sangat-sangat drastis kayak begitu, Mas. Oke. Itu aja. Ada yang tambahan lagi? Ya. Mungkin kalau itu lebih lanjut bisa ini ya nanti. Bisa nanti untuk lebih lanjutnya bisa dihubungin ke IG saya juga ada IG pribadi. IG bisnisnya juga ada. Ya nanti Mas Handoyo dikasih infonya. Oke guys, demikian pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan ada ini manfaatnya. Demikian.